Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Doa yang Benar, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya dalam gereja Katolik terdapat tradisi hidup doa yang sangat kuat dan banyak variasinya juga. Bahkan beberapa kelompok orang beriman menempatkan hidup doa sebagai sesuatu yang sangat penting. Sejak lama setelah gereja perdana ada, muncullah kelompok-kelompok pertapa dan pendoa yang mendoakan kepentingan-kepentingan gereja dan masyarakat pada umumnya. Sampai sekarang, kelompok-kelompok seperti itu juga masih ada. Sebagai misal saja ini, Suster-suster Karmelites di Bajawa, di Batu Malang, para imam Okso. Namun demikian, gereja secara bersama-sama juga mentradisikan doa rutin dan bahkan diwajibkan untuk para biarawan dan biarawati yang belakangan ini ditularkan kepada umat awam. Doa itu disebut brevier atau doa ibadat harian. Melalui doa-doa ini, gereja menguduskan waktu untuk memuliakan Tuhan dan untuk penebusan dosa-dosa umat manusia. Doa-doa itu dibagi menjadi ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, dan ibadat penutup. Jadi, ada 5 waktu yang ditekankan dalam tradisi pengudusan waktu itu sudah ada dalam gereja Katolik sejak lama. Kebiasaan itu masih berlaku sampai hari ini. Saudara-saudari terkasih, apakah kebiasaan ini bertentangan dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan Yesus hari ini? Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan bertele-tele? Bertele-tele artinya mengucapkan banyak kata-kata tanpa fokus yang jelas. Doa yang demikian kerap melantur, tidak jelas ujung pangkalnya dan berlarut-larut. Santo Agustinus menjelaskan bahwa kebiasaan umum menganggap bahwa seseorang didengarkan karena bicara banyak kata. Namun Tuhan Yesus mengajarkan sebaliknya, yaitu jangan menggunakan kata-kata terlalu banyak waktu berdoa, seolah-olah mau mengajari Allah akan kebutuhan kita. Sebab sebelum kita memintanya, Allah sudah lebih dahulu mengetahuinya. Matius bab 6 ayat 8. Dengan demikian, kata-kata diperlukan sejauh kata-kata tersebut menggerakkan hati kita, supaya kita memahami secara jelas apa yang kita minta. Tuhan Yesus dalam ajarannya menghendaki kita untuk berdoa dengan fokus yang jelas, sebagaimana Ia ajarkan dalam doa Bapa Kami kepada para muridnya. Doa ini sedemikian penting dan sentral oleh gereja Katolik, selalu ditampilkan dan didoakan dalam tradisi doa-doa liturgisnya setiap hari dan sepanjang tahun. Saudara-saudari terkasih, doa Bapa Kami
yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para muridnya dikutip dan didoakan oleh Gereja Katolik sepanjang zaman sampai hari ini. Doa itu didoakan dalam doa-doa liturgis, terutama dalam perayaan Ekaristi dan ibadat harian. Doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus juga disarankan dalam doa-doa devosional yang diakui oleh Gereja Katolik. Doa ini didoakan dalam ibadat doa rosario, doa-doa novena para orang kudus, dalam ibadat sabda yang diadakan umat dalam pertemuan-pertemuan tahunan seperti di masa Advent atau masa Prapaskah. Jadi, doa Bapa Kami tersebut sangat diperhatikan oleh gereja dan merupakan contoh doa sempurna yang mudah dihafal, dibatinkan, dan dihayati. Dalam doa yang benar ini, Tuhan Yesus menghendaki agar para muridnya dan kita mengenal kepada siapa kita mengangkat hati dan berdoa. Tuhan Yesus mengajari kita untuk menyapa Allah sebagai Bapa dan menempatkan diri kita sebagai anak-anaknya. Doa ini terbagi menjadi dua bagian, memuji nama Tuhan dan memohon kebutuhan kita. Kita memuji nama Tuhan dengan kata-kata, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita memohon kebutuhan kita dengan kata-kata, berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, bebaskanlah kami dari yang jahat. Doa ini mengajarkan bahwa prioritas utama dari doa kita adalah memuliakan dan memuji nama Tuhan. Kemudian kita memohon yang kita perlukan. Saudara-saudari terkasih, apakah kita tidak perlu mendoakan apa-apa lagi selain doa itu? Tentu saja tidak. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah doa yang terbaik, yang daripadanya kita dapat belajar menyusun doa-doa kita. Kalau kita perhatikan susunan perayaan Ekaristi yang kita rayakan, kita akan menemukan unsur-unsur yang diajarkan oleh doa Tuhan Yesus tersebut. Kita mengawali Ekaristi dengan memanggil nama Tuhan, dengan membuat tanda salib. Kita melambungkan kemuliaan, mendengarkan firman-Nya, dan mengungkapkan iman kepercayaan kita pada Allah, dan memohonkan kebutuhan kita untuk keperluan gereja, dunia, masyarakat, dan kebutuhan khusus kekinian kita. Bersama imam dan Tuhan Yesus, kita mempersembahkan korban Yesus di kayu salib yang menghasilkan buah penebusan untuk kita dan semua manusia. Doa-doa itu kita ikat dan kita sempurnakan dengan doa yang kita dengar hari ini, yaitu doa Bapa Kami. Jadi, kalau kita ingin berdoa secara baik dan benar, baiklah kita belajar dari doa Tuhan sendiri. Pada tempat pertama, kita memuji, meluhurkan, dan menyembah Tuhan agar kehendaknya yang terjadi dan Tuhan yang menguasai dan merajai hidup kita. Lalu kita memohonkan apa saja yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Apakah aku sudah meluangkan waktuku
untuk berdoa hari ini? Apakah aku sudah memuliakan Tuhan dalam doaku dan tidak hanya minta-minta saja? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Tuhan Yesus mendidik kami untuk menyembah-Mu saja. Berkatilah hidup kami ya Tuhan, agar kami juga menjadi berkat untuk sesama kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.